Renungan Harian 9 Mei 2024. 4 pelajaran penting dari kisah Jalan ke Emmaus. Firman Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ke-35. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai hari ini salah satu kisah yang diingat atau bahkan dibahas oleh umat Kristiani terkait kebangkitan Yesus adalah peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di jalan menuju Emmaus. Jika kita mau memahami dan merenungkan apa yang terjadi di kota luar Yerusalem itu, maka kita akan menemukan pelajaran-pelajaran penting yang berguna bagi kita yang hidup saat ini. Berikut 4 hal yang bisa kita petik dari penampakan Yesus pada murid-muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Emmaus merupakan kampung yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Entah apa alasan sebenarnya kedua murid Yesus menuju ke sana. Tetapi yang pasti tindakan kedua orang murid itu justru berlainan dengan sebagian besar murid-murid Yesus yang memilih tinggal di Yerusalem. Dengan kata lain, kedua orang murid itu tidak memahami kebenaran dan berjalan di luar kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan heran Yesus menegur kebodohan mereka. Dia melakukannya karena murid-murid tersebut tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, bahwa pada akhirnya anak manusia akan bangkit dari maut pada hari ketiga dari kematiannya. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan bukan hanya untuk pihak Allah, tetapi juga untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus menang atas maut, maka kita pun pasti bisa menang atas masalah-masalah kita. Oleh sebab itu, jangan pernah lari dari gereja atau persekutuan ketika kita mengalami persoalan yang tidak mengenakan. Sebab kita pasti mampu keluar dari persoalan apapun itu. Yang kedua, pahami firman dengan benar. Kedua murid tidak memahami dengan benar apa yang Yesus pernah sampaikan selama masih bersama-sama dengan mereka. Mereka pikir Yesus akan memimpin mereka keluar dari penjajahan orang Romawi saat itu. Tetapi kenyataannya Yesus malah ditangkap dan dihukum mati. Pemahaman yang salah mempengaruhi kepercayaan mereka sehingga mereka melakukan tindakan yang salah dengan meninggalkan Yerusalem. Membaca, merenungkan, memahami firman Tuhan dengan benar akan membuat kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus selalu hadir. Yesus bukan hanya Allah yang maha kasih atau maha kuasa, tetapi juga maha hadir. Dia hadir ketika kedua murid sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai Dia. Dan bukan hanya sekedar hadir, tetapi Yesus mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Sebagai murid Kristus, kita harus menyadari dan percaya bahwa Dia Immanuel, Allah berserta kita. Yesus selalu hadir di setiap persekutuan orang percaya. Yesus selalu hadir di setiap saat kita bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai Dia. Yesus selalu hadir bagi setiap orang yang memanggil nama-Nya, bahkan Dia rela berjalan bersama dengan kita saat duka maupun suka. Yang keempat, kita harus mengundang Yesus. Lukas 24 ayat 28-32
menceritakan bagaimana Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya ketika hampir sampai di Emmaus. Tetapi kedua murid mendesak agar ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Akhirnya Yesus pun bersedia, dan malam itu merupakan malam yang penuh berkat karena Yesus mencelikkan mata hati mereka yang buta. Iman mereka kembali bangkit atau berkobar-kobar. Yesus sungguh memberkati mereka. Jika ingin segala hal di dalam hidup kita diberkati, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan lainnya, maka kita juga harus ngotot atau mendesak agar Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Kita harus selalu mengundang Dia hadir di dalam segala bidang hidup kita, sehingga kerajaan Allah sungguh nyata di hidup kita. Penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang hendak berjalan menuju Emmaus bukanlah peristiwa biasa. Kisah ini justru penuh dengan pesan yang berguna bagi kita. Akhirnya, mari kita bersama-sama berjalan di dalam kebenarannya dan taat senantiasa kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.